Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Anak-anakku siswa MA, khususnya MA Negeri 3 Palembang, kelas 10, program keagamaan yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Kali ini kita akan berbicara masalah ayat-ayat Al-Quran tentang kebesaran dan kekuasaan Allah di alam raya ini. Anak-anak sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan alam raya ini sekali untuk kita sebagai tanda kekuasaannya. Dalam bahasa Arab, tanda kekuasaan Allah itu ada dua, yaitu Al-Quran dan apa yang terada di muka bumi ini. Karena dalam bahasa Arab, tanda itu adalah ayat. Tanda kekuasaan Allah itu adalah ayat. Jadi ada ayat yang tertulis, yaitu Al-Quran, dan ayat yang terhampar di muka bumi ini, atau diistilahkan dengan ayat kauniyah. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memancing dan menyuruh kita memang untuk mengkaji, memperhatikan alam raya ini, dan mengetahui tentang kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah Al-Fussilat, ayat yang ke-53, Allah mengatakan, sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda kekuasaan kami yang ada di seluruh muka bumi ini, di alam raya ini, kata Allah, wa fi anfusihim, dan juga yang ada pada diri mereka, hatta yatabayyana annahul haq, sampai jelas kepada mereka bahwa sesungguhnya Al-Quran ini adalah benar dan Allah itu adalah maha benar. Jadi ada ayat Allah fil afaq, di muka bumi, di alam raya, dan wa fi anfusihim, pada diri kita sendiri. Ada beberapa ayat yang disampaikan oleh Allah tentang kekuasaannya ini. Yang pertama, dalam kumpulan ayat dalam surah An-Nahl ayat 65 sampai 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu anzala minas samaa'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Inna fi dzalika laayatan liqaumi yasma'un. Dan Allah yang telah menurunkan air hujan dari langit, yang dengan air hujan itu ada air yang akan menyuburkan tanaman yang tadinya kering. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mau mendengar. Hujan diatur sedemikian rupa oleh Allah. Ukuran turunnya, waktu turunnya, dan manfaatnya yang sangat jelas adalah air hujan itu akan membuat tanaman subur kembali, tanah menjadi gembur kembali, sehingga bisa dimanfaatkan oleh orang banyak, bisa dijadikan minum, dijadikan untuk menumbuhkan tanaman dan pohon-pohonan di muka bumi ini. Di sini bagi orang yang mau berpikir, khususnya yang belajar biologi, terdapat tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pada ayat yang berikutnya, ayat 66, Allah berkata, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah, dan sesungguhnya pada hewan ternakmu ada tanda kekuasaan Allah. Khususnya, kata Allah pada lanjutan ayat ini, nusqikum mimma fi butunihi, dari hewan ternak kamu itu kamu bisa mengambil air susu, dari domba, dari kambing, dari kuda, dari onta, ada air susu. Yang hebatnya adalah air susu itu keluar dari perut hewan, tapi dalam perut hewan itu bukan hanya ada susu, tapi di situ ada darah, ada kotoran. Tapi Allah bisa mengatur mana yang harus keluar. Darah yang keluarkah atau air susu yang keluar? Nusqikum mimma fi butunihi, kamu bisa meminum air yang keluar dari dalam perutnya, mim baini farsi wa damal labana, dan itu berada di antara kotoran, dan dalam perutnya berada dalam kotoran dan darah. Khalisan sa'il lisyaribin, tapi susunya bisa keluar dengan sangat jernih, tidak bercampur darah, tidak bercampur dengan kotoran, dan bisa diminum oleh orang. Bukankah di sini ada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lalu kemudian Allah juga melanjutkan, wa min syamaratin nakhili wal a'nabi tattakhizu minhu syakara wa rizqan hasana, dan pada buah kurma dan anggur terdapat minuman yang apabila diolah bisa menjadikan minuman yang bisa memabukkan, tapi pada satu sisi juga bisa memberikan manfaat.
Inna fi zalika laayatan liqaumin ya'qilun. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berpikir. Jadi buah kurma, anggur apabila difermentasi, ditaruh dalam tanah dalam waktu tertentu, dia akan mengeluarkan zat alkohol yang apabila diminum itu akan memabukkan seseorang, tapi juga punya manfaat. Tapi ayat ini bukan berarti membolehkan kita minum alkohol, khamar, akan tetapi Allah menunjukkan kekuasaannya bahwa pada buah kurma dan anggur itu bisa dijadikan minuman yang memabukkan, tapi tetap dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sini ada tanda kekuasaan Allah. Lalu anak-anakku sekalian, pada ayat yang ke-68 sampai 69 Allah menjelaskan kekuasaan Allah tentang kinerja dan hasil dari hewan yang bernama lebah. Allah berkata, wa auha rabbuka ilan nahli an tahizi minal jibali buyutan wa minas syajari wa mimma ya'rishun. Dan Tuhanmu telah mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon, dan di tempat-tempat yang dibuat oleh manusia. Summa kuli min kulis syamarati, kemudian makanlah dari buah-buahan yang sudah dipilihkan untuk kamu, yang sudah ditetapkan oleh kamu. Kemudian hebatnya setelah dia makan dari bunga-bunga, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Dari perut lebah itu mengeluarkan cairan yang itu dinamakan dengan madu, macam-macam bentuknya, tapi satu fungsi utama itu adalah shifaa'un linnas, sebagai obat bagi manusia. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Di situ ada tanda kekuasaan Allah. Madu mulai dari zaman Rasulullah sampai sekarang diakui punya manfaat yang sangat besar bagi tubuh kita manusia. Shifaa'un linnas, sebagai obat. Ada sekarang itu yang sudah dibentuk sedemikian rupa yang dimakan dengan obat propolis, itu adalah dari madu, dan di situ adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, kemudian Allah juga menjelaskan tanda kekuasaannya di alam raya ini, itu di bagian atas, yaitu di tata surya. Kalau tadi di hewan, di hujan, kemudian pada lebah, pada surah Yasin ayat 38-40 Allah menjelaskan kekuasaan Allah yang ada di matahari dan bulan. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha zalika taqdirul azizil alim. Matahari selalu berputar di garis poros yang sudah ditentukan. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Demikian juga bulan diciptakan oleh Allah selalu berputar pada manzilah-manzilahnya atau poros yang sudah ditentukan oleh Allah. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar wal lailu sabiqun nahar. Matahari tidak pernah melewati bulan, mengambil porosnya bulan, manzilahnya bulan. Bulan pun tidak mengambil porosnya, peredaran matahari, sehingga masing-masing beredar pada porosnya. Dan ini membuat tatanan alam raya yang sangat indah. Coba bayangkan kalau seandainya matahari sekali-sekali dia menyeberang ke garis edarnya bulan, maka akan terjadi tabrakan. Matahari bertabrakan, maka membuatkan tabrakan pada benda langit yang lainnya, dan akan terjadi kiamat. Tapi alhamdulillah sampai sekarang Allah tetap mengaturnya. Matahari bulan beredar pada manzilah atau poros yang sudah ditentukannya. Di sini ada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, kemudian dalam surah Al-Isra ayat 12 Allah juga menjelaskan tentang kekuasaan Allah yang waja'alna al-laila wan-nahara atain. Kami jadikan malam dan siang itu dua tanda kekuasaan Allah. Famahawna ayatal lail waja'alna ayatan nahar. Kami jadikan matahari, siang dan malam itu selalu beredar sebagai tanda. Ada siang tempat kita mencari rezeki, berusaha, dan ada malam tempat kita untuk beristirahat. Semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan kalau siang terus, dunia akan gersang. Semua paling-paling 1 bulan tidak akan ada lagi tumbuhan yang bisa hidup, tidak ada lagi pepohonan yang bisa hidup, binatang pun akan mati semua, dan pada akhirnya manusia juga akan musnah. Dapat bayangkan juga kalau seandainya malam terus-terusan, maka dunia tidak akan ada wacana, tidak akan lagi seperti sekarang, akan ada kegelapan di mana-mana,
dan pada akhirnya kiamat juga akan terjadi. Tapi Allah Maha Kuasa, jadikan malam, siang sebagai tanda kekuasaannya untuk kita. Anak-anak sekalian, terakhir dalam rangkaian ayat yang kita bahas dalam bab ini, Allah menjelaskan dalam surah Al-Anbiya ayat 30, awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqa fafataqnahuma. Tidakkah orang-orang kafir itu memperhatikan bahwa dahulunya langit dan bumi ini tadinya adalah satu, kemudian fafataqnahuma, kami pisahkan keduanya. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan kami jadikan dari air semua bisa hidup. Afala yu'minun, apakah kamu tidak beriman kepada Allah? Ayat ini menjelaskan bahwa dulu langit bumi ini adalah satu kesatuan, kemudian fafataqnahuma, Allah pecahkan. Ini sangat bersesuaian dengan teori ilmu pengetahuan belakangan yang disampaikan oleh para ilmuwan dengan teori Big Bang. Teori Big Bang itu menganggap dulu alam raya ini adalah satu kesatuan gas yang menyatu, kemudian dia terpecah satu saat, dinamakan dengan teori Big Bang. Dari pecahan ini adalah jadi bulan, jadi bintang, jadi planet, jadi matahari, jadi semua penghuni alam raya ini. Ilmuwan menamakan dengan teori Big Bang. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya mengatakan bahwa itu terjadi dulu satu langit dan bumi, fafataqnahuma, kami pisahkan keduanya. Bukankah di sini ada tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Anak-anak sekalian, ini beberapa ayat yang menjelaskan tentang kekuasaan Allah. Masih banyak lagi, tapi paling tidak yang ini bisa menambah keimanan, kekuatan keimanan kita bahwa Allah adalah hak, Al-Quran adalah hak, dan kita semakin cinta kepada Islam, kepada Al-Quran, kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.